Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguhlah enak mancing di kolam, lebihlah enak mancing di kali. Bapak-bapak yang tak jawab salam, saya doakan kawin lagi. Amin. Amin, Pak. Bu, sudah tahu kan? Tapi kalau bapaknya mau kawin lagi. Daun salam, daun tomat dimasak dalam kuali. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta tolong kepada teknisi, ekornya dibuat aja, ekornya. Cek. Halo, ekornya di nyalakan aja. Halo, pas. Karena tadi itu eko untuk nyanyi dangdut. Nah, kalau kayak gini lebih enak. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu, masih ada? Alhamdulillah. Tema kita pada malam hari ini apa, Bu? Apa temanya ini? Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ibu udah kenal dengan saya? Nggak pernah nengok di TV? Ini Antv. Tapi 2012. Ya. Insya Allah nanti ini saya rekam, nanti kita tampilkan di YouTube. Ditonton, Bu, ya. Di subscribe, like, and share. Oke. Nama YouTube ini nanti Ustadz Doa Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Subscribe. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati Bapak pimpinan perusahaan atau PT SAM, yang mana saya tidak tahu namanya,
karena panitia tak ada meninggalkan kertas sama saya. Yang saya hormati mungkin Bapak Manajer, ada Bapak Manajer. Bapak, apa lagi Pak? Saya tidak tahu juga ini. Soalnya saya tidak tinggalkan kertas. Jadi saya mau menyapa, tidak tahu saya mau saya sapa. Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang belum kawin, yang belum sunat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berkumpul di suatu majelis dan mereka berikhtiar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia sama mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat. Ia sama melaksanakan menjenguk orang sakit sebanyak 1000 orang. Ia sama halnya dengan menjenguk orang meninggal dunia dengan 1000 jenazah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bu, ibu-ibu pernah sholat sunat 1000 rakaat? Pernah? Bapak-bapak pernah Pak? Ustaz pernah? Alhamdulillah sama. Di sini yang hadir pada hari ini pasti dan saya yakin belum pernah mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat dalam sehari. Belum pernah. Kecuali yang sudah pergi haji, kecuali yang sudah pergi umroh. Ya, kalau sholat 1 rakaat saja di Masjid Nabawi itu pahalanya sama dengan 1000 rakaat sholat sunat. Kalau mereka sholat 1 rakaat saja di Masjidil Haram, itu sama halnya mereka melaksanakan sholat sebanyak 100.000 rakaat. Subhanallah. Ya. Jadi ibu-ibu kalau mau mendapatkan pahala setara dengan 1000 kali sholat sunnah, maka hadirlah di majelis ilmu. Hadirlah di setiap tausiah agama yang memberikan ilmu kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik kami, mohon terang suaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelit kali di sini. Kalau biasanya kalau saya ngaji seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Betul? Betul Ibu? Bu? Coba lambaikan tangan Bu. Alhamdulillah masih ada.
Tapi ini Pak Panitia, ini susunannya salah. Saya tengok emak-emak aja di depan. Ya, anak gadisnya tak ada. Mana anak gadis? Mana? Ini yang udah tua-tua di depannya kan? Hah? Enggak, ada tua kali. Ya. Jadi apa kata Allah dalam Al-Quran? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Setan musuh yang nyata bagi kita. Ustadz katanya di masjid tidak ada setan. Oh, jangan salah Bu. Setan itu yang paling banyak di masjid Pak. Ya, setan itu yang paling banyak di masjid. Setan itu yang paling banyak di mana ini? Di masjid kita sekarang ini itu banyak setan. Ya, serius. Setan itu banyak di masjid, di majelis ilmu banyak setan. Ya, jangan kita kira setan itu di tempat mabuk-mabuk, enggak. Jangan kita kira setan itu di tempat karaokean, tidak. Setan udah malas ganggunya Bu. Masa setan ganggu setan? Enggak cocok. Ya. Jadi setan itu sekarang ini banyak di sekitar kita. Apa buktinya? Ya, ketika kita sedang menjadi majelis ilmu seperti sekarang ini, setan akan berhembus ke mata kita. Jadi setan itu mengapa dia menghembus ke mata kita? Supaya kita ngantuk Pak. Ngapain dengan ceramah Ustaz itu? Dihembusnya ke mata kita, bawaannya ngantuk. Ya. Jadi bagaimana cara obatnya Ustaz agar kita sehat, agar kita mata kita melek, agar kita serius mendengarkan tausiah? Caranya gampang Bu. Tinggal julurkan lidah Ibu. Ya. Ambil jempol Ibu, usapkan ke mata Ibu. Ya, kalau lidahnya kering, air ludahnya kering, pinjam air ludah temannya. Apalagi kalau enak gosok gigi. Apalagi habis makan petai. Mantap. Ya. Habis itu setan di mana lagi Ustaz? Setan itu berada di pantat kita. Di mana? Di pantat. Apa buktinya Ustaz? Nanti kita tengok siapa yang kena gangguan setan. Kalau duduknya ke kiri, duduknya ke kanan, ya gelisah mendengarkan ceramah Ustaz, berarti sudah kena gangguan setan. Nah kita tengok aja lah nanti. Ya. Habis itu bagaimana lagi setan mengganggu kita saat ini? Setan berhembus di perut kita. Berhembus di perut kita, rasa-rasa yang ada yang mau keluar, ya. Entah kentut, entah yang satu lagi. Ya, entah kentut, entah yang satu lagi. Kalau kentut syukur-syukur Pak, kentutnya nak bunyi Pak. Ya. Kalau bunyi malu juga. Ya. Malu juga kita. Jadi hati-hati, setan menggoda kita saat ini. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, hati-hati. Setan ada di dekat kita saat ini. Jangan sampai kita diganggu oleh mana suara ibu ini?
Tengok ibu tuh, udah keluar semua, udah kena ganggu itu. Ibu udah kena ganggu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang adalah bulan Maulid, ya. Bulan Maulid, bagaimana cara kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah menjelaskan juga dalam Al-Quran dan senada dengan hadis Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang sangat baik. Apa saja pada diri Rasulullah itu ada, Bu? Apa saja? Mulai dari bangun tidurnya Rasul sampai tertidur lagi ada kebaikan. Ya, semuanya ada kebaikan kepada Rasulullah yang wajib kita contoh. Apa saja kebaikan pada Rasulullah itu banyak sekali, tapi kita bahas sedikit saja. Salah satunya kebaikan pada Rasulullah itu yang harus kita ikuti. Salah satunya adalah menjadi seorang suami yang sayang pada istri. Menjadi seorang suami yang sayang sama istri. Bapak-bapak, jelas Pak? Pak, jelas? Awalnya langsung turun. Jelas Pak? Jelas Pak? Ibunya senyum. Ya, karena Ustaz ini pasti membela saya nih. Harus sayang sama istri. Ya. Itulah Rasulullah yang harus menyayangi keluarganya, yang menyayangi istrinya. Ya. Bagaimana Rasulullah sama istrinya? Rasulullah memanggil panggilan sayang kepada istrinya. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Jadi bapak juga begitu Pak. Kalau istri bapak, ya, walaupun kulitnya hitam, jangan dipanggil hai hitam. Ya, iya Hajarul Aswad. Gitu. Mak tahu dan Pak. Padahal itu juga barangnya. Jangan mentang-mentang istri kita, ya, yang biasanya hidungnya mancung, ini giginya mancung. Jangan pula dipanggil hai tonggos. Sinilah Pak tonggos. Tapi panggillah istri kita dengan panggilan yang terbaik. Wahai adinda, wahai istriku, wahai pujaan hatiku, ya. Bu, Ibu, ada suaminya panggil seperti itu, Bu? Ada enggak? Ada, mulai mengeluh ibu-ibu, coba. Jadi panggilnya kalau kita gendut, apa panggilan Ibu? Dut, buatkan kopi Dut, gitu Bu ya. Iya. Itu akhlak Rasulullah kepada istrinya. Lalu bagaimana akhlak Rasulullah? Ya, akhlak Rasulullah itu berbuat baik, selalu berbuat baik kepada orang, siapapun orangnya, baik sahabatnya sendiri maupun orang yang benci kepada Rasulullah. Ya,
Suatu ketika di Madinah Al-Munawwarah, di dekat pasar Madinah, Rasulullah berjalan. Maka ketika itu ada orang kafir yang pengemis. Orang kafir pengemis, matanya buta, sudah tua, kafir lagi. Ya. Ketika itu setiap orang yang lewat disampaikan olehnya, wahai orang-orang Madinah, jangan pernah percaya dengan Muhammad. Jangan pernah dengarkan kata-kata Muhammad. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu membawa keburukan. Lalu ketika itu lewatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, ketika itu diambillah roti oleh Rasulullah, lalu disuapkan ke mulut pengemis yang buta tadi. Disuapkan, wahai Pak Tua, ini ada roti. Disuapkannya. Begitu setiap hari yang Rasulullah lakukan kepada pengemis tua ini. Lalu suatu ketika, ya, terdengar berita bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka ketika itu hilang kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang kafir tadi, digantikan oleh Abu Bakar. Maka ketika itu Abu Bakar pun menyuapnya. Tetapi orang yang buta tadi tahu, ini bukan orang yang biasa menyuapkan saya. Kalau Rasulullah menyuapkannya pelan-pelan, disuapkan pelan-pelan. Datang Abu Bakar, enggak Bu, agak beda, agak kasar sedikit. Kenapa? Karena Pak Tua ini menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Oh, kurang ajar kali kau. Tua buta. Akhirnya disuapkannya tidak baik. Maka ditangkap oleh orang buta ini. Kamu siapa wahai Tuan? Ini saya yakin kamu bukan orang yang biasa menyuapkan saya. Mana orang yang biasa menyuapkan saya? Maka dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Pak Tua yang buta yang kafir, apakah kamu tahu Pak Tua? Orang yang sering kamu caci, orang yang sering kamu maki, orang yang sering kamu jelek-jelekan, dialah orang yang sering menyuapkan kamu sebelum saya. Dan dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa cintanya Rasulullah kepada manusia. Jangankan orang Islam, orang kafir pun beliau sayang. Kalau kira-kira kalau ibu-ibu, ya, ada orang yang benci sama ibu. Ada Ibu Rohimah itu. Ada nama Rohimah. Mudah-mudahan tak ada ya. Ini sebagai contoh. Alah Ibu Rohimah itu, gayanya aja yang paten, ya, jilbabnya aja yang baru, paling-paling utang. Yang kemarin aja belum dibayar. Nggak tahunya Bu, orang yang menggosipkan ibu ini, ya, sakit. Nggak usah meninggal lagi kita bilang sakit. Kira-kira ibu mau nggak menjenguknya Bu? Bu, mau menjenguknya kira-kira? Masih mau menjenguknya? Wow, luar biasa ibu-ibu di sini ternyata. Baik hatinya seperti Rasulullah. Amin, Masya Allah. Luar biasa ibu-ibu sini Pak. Ya, nggak kalah dengan Rasulullah. Alhamdulillah. Nah itulah akhlak Rasulullah. Dan ketika itu akhlak Rasulullah bagaimana lagi? Mencintai orang-orang miskin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang miskin yang buat acara, kalau ada orang miskin yang kenduri, tolong dihadiri. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Jelas? Ini kadang kita tuh balik Pak, ya, Pak manajer buat acara rame minta ampun. Ketika yang mandor buat acara, malas aku. Paling-paling ubinya itu. Ya, Rasulullah tidak mengajarkan kita kalau ada orang miskin yang tidak mampu mengundang kita, hadiri.
Jangan terbalik. Ini kita zaman sekarang udah terbalik-balik. Ya. Tapi oleh karena itu mudah-mudahan dengan tausiah ini bisa menambah keimanan kita, bisa menambah pemahaman kita bagaimana Rasulullah cinta kepada umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih sekarang sudah jam 12 kurang 2 jam. Belum ya? Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah pernah berpesan ketika Malaikatul Maut datang kepadanya dan Jibril mendampingi Rasulullah, Rasulullah pernah berpesan. Apa pesan Rasulullah? Yang pertama diucapkannya adalah as-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholatlah, sholatlah, sholatlah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalaulah di masjid kita ini terdengar suara azan oleh kita, maka kita datangi suara azan itu. Setuju? Setuju Bu? Setuju Bu? Setuju Pak? Kalau kita mendengar suara azan di masjid kita ini, kita datangi suara azan itu. Ya. Ini terkadang terbalik, ini terkadang mentang-mentang sudah senior, mentang-mentang sudah atu-atu, enggak mau ngalah pula kadang. Apalagi pas azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba yang azan anak-anak kita yang juara-juara ini, ya kan? Apalagi kalau dia sering nonton YouTube, sering dia nonton TV, sering dia melihat azan di Mekah, ditirunya suara azan di Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Bu, kalau azannya seperti itu, saya yakin dan percaya ramai nanti masjid kita. Ya, apalagi nanti kita ngumpul ibu-ibu, siapa yang azan tadi itu? Siapa yang azan subuh tuh? Oh, anak aku tuh Pak. Oh, siapa itu? Si Randi. Anak aku yang juara kemarin Maulid Nabi itu. Oh mantap suaranya, iyalah Wak. Bapaknya ngorok. Ya. Pas zuhur beda lagi azannya. Dibawanya pula karena sering nonton film India, ya. Kalau emak-emaknya ya tumpah si air pius. Kalau emak-emaknya lagu India Pak. Tapi kalau anaknya enggak, ditengoknya, oh ada azan versi Kashmir. Diikutinya pula. Asyhadu an la ilaha illallah. Iya ada gitu Pak. Siapa tuh? Anak aku lah Wak. Si Randi Wak, si Randi. Kenapa si Randi? Kan anak aku itu Wak, anak aku. Dengan sombongnya kita ya kan. Ayahnya mana? Nggak pergi sholat juga. Ngorok. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini pesan Rasulullah kepada kita, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholatlah wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Sholatlah bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbil sayi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin.
Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kita berada. Saat di masjid kita takwa kepada Allah, saat di tempat kerja kita bertakwa kepada Allah, saat di pasar kita takwa kepada Allah, saat dimanapun kita berada kita ingat kepada Allah, kita takwa kepada Allah. Kalau kita mendengar suara azan, makanya kita datangi suara azan tersebut. Ustaz, saya sedang di pasar, terdengar saya suara azan. Nah, pulang dari pasar langsung sholat. Jangan tunda-tunda. Kalau tunda-tunda masuklah setan itu. Udahlah, capek kau kan. Kan baru pulang dari pasar, udah becek tadi. Udah sapinya mahal. Udahlah, nggak usah sholat, kata setan. Datang kita pun kesetanan, tak mau sholat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kerjakan sholat. Kenapa harus kerjakan sholat? As-sholatu imanuddin. Sholat itu tiangnya agama. Aqimus sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan oleh kalian sholat, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Suatu riwayat mengatakan ada seorang sahabat Rasul datang kepada Rasulullah, yang mana sahabat Rasul ini sudah tua, Pak. Sudah tua. Sahabat Rasulullah ini sudah tua, Bu. Sahabat Rasulullah ini sudah tua. Rumahnya jauh daripada masjid, ya, dan matanya juga buta. Siapa nama sahabat Rasul ini? Abdullah Ummu Maktum. Siapa? Abdullah Ummu Maktum. Datang ia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ada rukhsah untukku wahai Rasul? Saya ini sudah tua wahai Rasul. Saya ini sudah sepuh wahai Rasul. Apakah ada rukhsah? Apakah ada keringanan untuk saya wahai Rasul, agar saya tidak datang sholat di masjid wahai Rasulullah? Agar saya tidak berjamaah di masjid wahai Rasulullah? Kata sahabat Rasulullah bernama Abdullah Ummu Maktum. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku Abdullah Ummu Maktum, dikarenakan engkau sudah tua, dikarenakan engkau buta, dikarenakan rumahmu jauh daripada masjid, maka aku beri rukhsah, aku beri keringanan kepadamu untuk tidak sholat di masjid. Kata Rasulullah kepada Ummu Maktum. Jadi berselangnya waktu, Rasulullah berbalik lagi kepada Ummu Maktum dan bertanya kepada Ummu Maktum, wahai Ummu Maktum, wahai sahabatku Abdullah Ummu Maktum, ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, apakah kamu masih mendengar suara azannya wahai Abdullah Ummu Maktum? Maka apa jawab Abdullah Ummu Maktum? Ya Rasulullah, meskipun saya buta wahai Rasul, meskipun saya tua wahai Rasul, meskipun rumah saya jauh daripada masjid wahai Rasul, saya masih mendengar seruan azan Bilal bin Rabah wahai Rasulullah. Lalu apa jawab Rasul? Dikarenakan kamu masih bisa mendengar azan Bilal bin Rabah, hayya 'alas shalah, kalau kamu masih mendengar suara azan Bilal bin Rabah wahai Abdullah Ummu Maktum, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka tak ada keringanan untukmu untuk tidak datang ke masjid. Jelas? Jelas, Pak? Pak? Jelas, Pak? Ya. Bagaimana pula kalau kita yang sehat-sehat ini, Bu? Ya.
Bagaimana kita yang sehat, kuat, ya, duit banyak, rezeki melimpah, azan berkumandang, udahlah nantilah. Apalagi kalau kerjaannya jualan bakso, maghrib itu paling laris bakso. Betul. Maghrib itu paling laris bakso, apalagi malam minggu. Ya, maghrib itu paling laris, penuh biasanya kedai-kedai bakso. Apa terdengar suara azan? Nantilah. Bentar lagi lah. Nggak taunya udah masuk isya, nantilah. Bentar lagi lah. Nantilah, bentar lagi lah. Nggak taunya datang malaikat maut, mati. Mati. Apa kata malaikat maut? Kau kemarin yang jual bakso itu kan? Iya kan? Kenapa kau tak sholat, boy? Kenapa kau tak sholat, bro? Ke depan. Enggaklah. Tanggal mata itu. Makanya sholat. Ya, karena sholat ini yang bisa menolong kita Bapak Ibu. Ya, banyak harta kita, hebat jabatan kita, sekaya apapun kita, kalau tidak sholat, sesering apapun kita sholawat, kalau tidak sholat, nol. Kalau tidak sholat, nol. Kalau tidak sholat, nol. Tidak ada hasilnya. Ya. Jadi oleh karena itu kerjakan sholat. Kalau kita udah sholat, barulah kita bersolawat. Kalau kita udah sholat, barulah kita berzikir. Kalau kita udah sholat, barulah kita berinfak, bersedekah. Kalau kita udah sholat, baru kita lakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tapi jangan pula karena ini ibu-ibu nggak mau lagi sholat, ya kan? Karena bilang, untuk apa sholat selama ini? Untuk apa wak berinfak selama ini kalau nggak terima juga? Jadi itu hati-hati. Apalagi sholat ini hati-hati. Ya, Ustaz, saya udah tua, wahai Ustaz. Aku ini udah tua, wahai Ustaz. Al-Fatihahku belepotan. Apakah Al-Fatihahku sholatku masih terima oleh Allah, Ustaz? Insya Allah kalau bapak-bapak tua, ibu-ibu tua, sholat di masjid berjamaah, kalau imamnya fasik, maka sholat ibu bapak masih terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi syarat sah sholat itu salah satunya Al-Fatihahnya harus betul dan benar. Jangan Al-Fatihahnya asal-asalan. Ya, jangan Al-Fatihahnya asal-asalan, harus betul dan benar. Ya. Ini terkadang baca Al-Fatihah saja tak jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kayak gitu, Bu. Kalau toh ternyata Al-Fatihah Al-Fatihah kita selama ini seperti itu, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sholatnya sendirian, Al-Fatihah kita Alhamdulillahirabbil alamin, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat kita tidak diterima oleh Allah. Kalau mengikuti ilmu fikihnya, ya, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak terima Ustaz? Al-Fatihahnya salah. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahu artinya, Bu? Alhamdulillah segala daging bagi Allah. Rabbil Alamin, Tuhan yang sakit-sakitan. Kalau kita baca Al-Fatihahnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka sholat kita selama ini tidak sah menurut ilmu fikih. Tidak sah. Jadi imam itu tidak sembarangan Bapak Ibu. Ya, jadi imam itu jangan sembarangan.
Mentang-mentang udah atu-atu kita suruh imam belum tentu benar. Mentang-mentang sudah tamat pondok kita suruh jadi imam belum juga tentu benar. Ya, hati-hati. Maka kita cari imam itu sebaik-baik imam, minimal Al-Fatihahnya bersih, minimal Al-Fatihahnya benar. Bagaimana Al-Fatihah yang benar dan bersih itu, Ustaz? Nah, saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kayak di Mekah kita bukan? Ya bro. Jadi tidak perlu panggil Imam Sudais, insya Allah Imam Dodi ada di sini. Ya, jadi seperti itu, baca Al-Fatihah itu sesuai dengan ilmunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan alham lagi. Kalau alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka tidak terima sholat kita. Maka batal sholat kita menurut ilmu fikihnya. Itu yang pertama, pesan Rasul adalah sholat. Yang kedua, apa pesan Rasulullah kepada kita? Rasulullah mengatakan an-nisa, 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 wanita, wahai wanita, wahai wanita, 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 wanita. Alhamdulillah ternyata masih wanita. Kenapa wanita, Ustaz? Ternyata wanita ini, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, wanita ini terhina. Sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, wanita ini dicaci maki, wanita ini dianggap fitnah, wanita ini dilecehkan. Ya? Sampai-sampai kalau kita baca riwayat-riwayat kisah-kisah itu, raja-raja dahulu ya sebelum Islam datang itu banyak raja-raja dulu itu yang punya selir Bapak Ibu. Ya, contohnya ya, kalau kita contohkan dekat kita di Pekanbaru satu bininya, di Bangkinang satu bininya, mana lagi? Di PT Sam satu bininya, di Jakarta satu bininya, tiap daerah di situ ada bininya. Itu dulu sebelum Islam datang. Maka ketika Islam datang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka diangkat derajat kaum wanita, diangkat derajat kaum ibu-ibu oleh Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu kami pesankan kepada ibu-ibu, kepada para wanita, ibu-ibu yang punya anak gadis perempuan, jaga kehormatan anak-anak ibu. Ya Bu, ya Bu. Yang punya anak gadis mana? Ada anak gadis Bu? Tolong jangan dijodohkan sama saya Bu. Tolong jangan dijodohkan. Kenapa Ustaz? Saya udah punya bini Bu. Anak saya udah 3 bulan Bu. Itu masalahnya. Ya, nggak mampu saya membiayai anak ibu nanti. Ya, jaga perempuan-perempuan di antara kita, anak-anak perempuan kita, anak-anak gadis kita dijaga. Jangan ini terkadang anak gadis kita zaman sekarang ini Bapak Ibu sama seperti buah kates.
Ya, buah kates tahu Bu? Pepaya, pepaya. Boti, boti, boti. Boti tahu? Nah, kalau di pasar, ya, kalau ibu milik boti, pilih pepaya, dipegang-pegang nggak Bu? Pegang-pegang ya, udah masak apa belum? Udah masak apa belum ya? Udah dipegang-pegang, enggak pula beli. Itu masalahnya. Ya, jadi anak-anak perempuan kita, anak-anak gadis kita jangan seperti boti. Jangan seperti jangan seperti boti. Jangan mau dipegang-pegang tapi tidak dibayar. Tapi bagusnya seperti apa? Jadilah anak gadis seperti durian. Ya, anak gadis kita jadi yang seperti durian. Si wangi-wanginya durian Bu, nak mau dia cium-cium kayak gini Bu. Kalau cium udara hidungnya. Ya, udara. Apalagi dipegang-pegang. Jadi jadilah anak gadis yang seperti durian. Maka ada istilah belah durian. Iya Bu, betul. Ibu jangan yang negatif Bu. Kita lagi ngaji nih Bu, lagi ngaji. Lagi ya. Jadilah perempuan-perempuan seperti durian. Ya, tidak sembarang orang yang bisa mencium-ciumnya. Harus beli dulu, dibuka di rumah, baru bisa dimakan. Nah, jadilah wanita-wanita yang hebat. Ya. Seorang pemuda datang kepada Rasul. Apa kata pemuda ini kepada Rasul? Wahai Rasulullah, kepada siapakah saya harus taat sesudah kepada Allah dan Rasulnya, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kepada ibu. Kepada siapa? Lalu apalagi katanya kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Lalu kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Lalu kepada siapa lagi wahai Rasul? Kepada ayahmu. 3 ayah, 3 ibu, 1 ayah. Ibu, ibu, ibu. 3 ibu, 1 ayah, 3. Cocok? Jadi yang betul kayak mana? Ibu. 3 ibu, 1 ayah, 3. Cocok enggak? Jadi yang cocok seperti apa? 1 ayah, 3 ibu. Jelas Pak? 3. Cari 2 lagi Pak. Iya, serius Bu. Ini perintah Allah Bu. Ibu mau masuk surga apa enggak? Makanya ikuti perintah Allah dan Rasulnya. Izinkan bapak ibu, suami ibu mencari ibu yang baru. Enggak boleh ya? Kenapa harus ibu? Ternyata ibu itu luar biasa. Kan ada itu, ada lagunya Bu. Ibu, engkaulah. Kurang tinggi Bu. Ibu, wanita yang derajatmu dibanding ayah. Kau mengandung lagi. Betul bukan? Kalau yang anak 3 pasti mengandung lagi. Suai. Itu pakai suai pula. Ini politik lagi nanti. Ya. Iya. Ya ibu ini luar biasa. Ya luar biasa sekali. Bagi kita yang hadir pada hari ini pasti pernah punya ibu, betul. Pasti pernah punya ayah, betul. Bagaimana pengabdian kita kepada ibu kita, kepada wanita yang telah bersusah payah melahirkan kita,
peluh darah, dia rela mengorbankan nyawanya hanya untuk kita sebagai anaknya. Bagaimana kira-kira? Apakah kita sekarang sudah termasuk anak-anak yang berbakti kepada ibu kita? Apakah kita sudah termasuk anak-anak yang sudah berbuat baik kepada ibu kita? Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ibumu, wanita yang sangat mulia ini jangan kita sia-siakan. Kalau orang tua kita masih hidup hari ini, sering-sering kita bersilaturahmi dengannya. Ya, sering-sering bersilaturahmi dengan ibu ataupun dengan ayah kita. Kalaulah orang tua kita, ayah kita, ibu kita masih hidup pada hari ini, sering-sering kita menelponnya. Kalau toh ternyata dia sudah meninggal dunia, kalau ternyata dia sudah wafat kembali kepada Allah, sering-sering kita berdoa untuknya. Ya, minimalnya kita membaca Al-Fatihah. Ya Bu, ada baca Al-Fatihah sama ibunya Bu, yang sudah meninggal ya. Hati-hati ya, jangan sampai kita menyepelekan ayah dan ibu kita. Itu Rasulullah mengangkat derajat wanita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah pesan-pesan Rasulullah mengangkat derajat wanita. Wanita ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Wanita ini hebat. Wanita ini apalagi ibu sanggup mengurus 5 orang anak. Betul. Kalau bapak nggak sanggup Bu. Iya. Ngurus ibu aja kadang dia tak sanggup. Apalagi ngurus anak. Ya. Jadi oleh karena itu kita ikuti Rasulullah ya, menjadi suri tauladan yang terbaik. Rasulullah itu sudah mengajarkan kita, sudah mengangkat derajat wanita. Bagaimana wanita ini bisa menjadi wanita-wanita yang soleha. Bagaimana wanita ini bisa menjadi wanita-wanita ahlul surga. Jadi oleh karena itu kita cintai wanita-wanita di sekitar kita. Kita cintai anak-anak wanita kita. Kita jaga anak kita yang perempuan, ya. Kita jaga kehormatannya. Untuk ibu kita hormati, kita sampaikan doa kepadanya, kita kirimkan Al-Fatihah kepadanya, ya, agar nanti dia dan kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apalagi pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita yang harus kita teladani, ya. Laqad ja'akum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semuanya ada pada diri Rasulullah. Maka oleh karena itu kita harus mencontoh, harus meniru Rasulullah. Ya, jangan sampai kita meniru orang lain. Jangan sampai kita mencontoh orang lain. Ya. Terlebih sekarang ini sudah zamannya zaman pilkada. Betul Pak? Udah banyak yang masuk partai sini Pak. Hah? Atau tim ses sudah banyak Pak. Hati-hati. Hati-hati. Pilkada itu Bu, ya. Bu. Pilkada itu beda tipis dengan pilkada itu. Serius Bu. Kalau pilkada dengan pilkada itu beda-beda tipis. Kalau pilkada lupa jadi. Kalau pilkada jadi lupa. Serius. Kemarin ada yang datang tempat saya, Ustaz, nanti kalau saya terpilih, kalau saya menang, ini nanti jalan ini saya hitamkan. Ternyata beneran Pak hitamkannya Pak. Maksud hitamkannya itu jangan orang lagi datang tempat kita. Itu rupanya maksudnya. Ya. Jadi pilihlah oleh ibu yang terbaik menurut ibu.
Ya, karena saya sini bukan kompanya ibu, bukan. Jadi pilihlah yang terbaik menurut ibu. Kalau perlu sholat tahajud malam dulu kan, minta petunjuk sama Allah, ya Allah. Carilah kami pemimpin yang ridho ya Allah. Sambil nangis-nangis. Ya. Siapa kira-kira ya Allah? Nomor 1 kah? Nomor 2 kah? Atau nomor 3 kah ya Allah? Atau mungkin nomor 4 ya Allah? Ya. Minta petunjuk kepada Allah. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu, kalau ada orang datang kumpanye, ya, Bu, jangan lupa pilih besok Bu ya, disalami Ibu uang 50.000, kira-kira terima apa tidak? Hah? Terima? Terima? Enggak ya. Kalau 1 juta disalaminya terima apa tidak? Terima lah 1 juta. Mudah-mudahan nanti Bu, kalau saya pun kalau disalami saya agak 5 juta saya pilih juga nanti. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Kita harus menjadi umat-umat yang cerdas, umat-umat yang cinta Allah, umat-umat yang cinta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di bulan Maulid ini kita juga disunahkan oleh Rasulullah memperbanyak membaca sholawat kepada Rasul. Betul, betul. Salatullah ala Taha Salatullah ala Yasin. Ustaz, tunggu Ustaz. Kan? Takut lampu sama suara saya. Ustaz, tunggu Ustaz. Kenapa Ustaz? Maulid itu kan bid'ah Ustaz. Siapa yang mengatakan bid'ah? Bu, kira-kira maulid ini bid'ah apa enggak Bu? Enggak. Yakin? Yakin? Bid'ah apa tidak? Ya. Maulid ini bisa menjadi bid'ah, bisa menjadi tidak. Ya. Kenapa dia bisa jadi bid'ah? Kalau diisi dengan joget-joget. Ibu-ibu ada joget di sini? Ada joget? Maka dia tidak bid'ah. Maulid diisi dengan dangdutan, ya kan? Itu tidak boleh. Itu bid'ah kalau seperti itu. Apalagi kalau ustaznya joget pula, ya kan? Itu tidak boleh. Ya. Dia akan menjadi bid'ah kalau seperti itu cara kita memberikan maulid. Tetapi dia akan menjadi suatu amal kebaikan kalau kita tujuannya di sini adalah menuntut ilmu. Tujuan kita di sini mendengarkan tausiah. Karena kata Rasul sebagaimana dijelaskan tadi bahwasanya ketika suatu majelis itu kita duduk di sini majelis ilmu, maka Allah menghimbau kepada malaikat untuk hadir dengan kita di sini. Ya. Oleh karena itu dia mencatat siapa nih orang-orang yang hadir pada malam hari ini, itu dicatat oleh para malaikat. Makanya kita di dalam pengajian majelis ilmu harus mendengarkan apa isi tausiah tadi. Ya, jangan sampai lupa. Ya Bu, jangan sampai lupa. Maka oleh karena itu kita dengarkan sebaik-baiknya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal. Nah, udah 11:30 Bu. Udah lah ya. Udah lah Bu, udah kan ini. Aku yakin ibu-ibu udah lapar ini. Ya kan? Ya, aku yakin ibu-ibu udah lapar. Ya. Jadi maulid itu tidak bid'ah. Kalau ibu-ibu ini kita di sini orang Medan apa enggak nih? Atau banyak orang Sumatera Utara? Kalau kita di sini orang Sumatera Utara,
atau mungkin opung kita orang Sumatera Utara, itu biasanya anaknya khitanan, itu biasanya membaca maulid, betul? Anaknya menikah baca maulid, betul? Pernikahan baca maulid, sunatan baca maulid, acara apa saja membaca maulid. Ya saya ingat sekali itu, ya baca maulid namanya Maulid Al-Barzanji. Dan juga nanti disambung dengan marhaban, betul Bu? Iya, dibaca disambung dengan marhaban. Ya. Saya kebetulan saya pandai sedikit marhaban. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaba ya Nurul aini marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban. Betul Bu? Betul. Kayak sunatan aja kita Bu ya. Kayaknya siapa yang sunat, siapa yang marhaban. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maulid itu tidak bid'ah, ya. Ya, karena maulid ini ataupun cerita tentang Rasulullah ini kita sampaikan bukan sekali setahun. Mungkin tiap Jumat kita menyampaikan tentang kisah Rasul, kajian ibu-ibu, ya. Sekali sebulan mungkin menyampaikan kisah Rasul, mungkin kajian bapak-bapak, ya. Semuanya itu adalah hal-hal tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa terasa oleh kita mungkin sudah 1 jam nih Bu. Udah lebih tersomat pula. Tersomat 1 jam ini, saya 1 jam 4 menit. Udah kelamaan Bu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kajian singkat kita tentang Maulid pada malam hari ini. Yang pertama pesan Rasul adalah mengerjakan sholat. Yang kedua pesan Rasulullah SAW kepada kita, jagalah harkat martabat seorang wanita, ya. Dan yang terakhir, selalulah kita bersolawat kepada Rasul, selalulah kita bermunajat kepada Rasul, dan jadikanlah Rasulullah sebagai suri tauladan yang terbaik untuk kita, terbaik untuk umat kita, terbaik bagi bangsa kita. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa memberi keimanan dan menambah keimanan kita kepada Allah, sehingga kita semua nantinya menjadi orang-orang yang tadi hari ini beriman, sampai mati pun kita beriman kepada Allah Subhanahu. Akhirul kalam, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi